mempunyai motivasi dalam menjalankan fungsinya. Fungsinya sebagai seorang pemimpin, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan fungsinya sebagai seorang pekerja, yaitu dia melayani raja sebagai juru minum. Sesungguhnya setiap hari, setiap detik nafas kehidupan, Allah berserta dengan kita. Ia sendiri mendeklarasikan namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Mungkin kerap kali kita tidak menyadari dan memahami penyertaan Tuhan. Sungguh Ia ada. Itu sebab Dia menegaskan dan berkata, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam. Dia menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kerap kali kami tidak dapat menikmati, merasakan penyertaan-Mu. Karena pikiran kami diliputi hal-hal yang lain. Perasaan kami terbawa dengan masalah kehidupan ini sehingga terabaikan akan kasih penyertaan-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami mohon Engkau menguduskan kami. Dan saat ini kami percaya penyertaan-Mu ada di atas kami. Pada ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa agar penyertaan-Mu itu Tuhan dimanifestasikan di dalam kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa kebangkitan iman di atas setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami hormat dan tunduk kepadamu ya Tuhanku Yesus, penguasa Khalik langit dan bumi yang empunya kehidupan ini. Oleh sebab itu berkati firman-Mu. Dan pakailah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dan sandaran kami. Selama kami ada di muka bumi ini. Urapan-Mu turun atas firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua yang mendengar. Dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Begitu juga saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah yaitu berjudul Lari dari Panggilan Allah. Terambil di dalam kitab Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-17. Di setiap kita orang percaya, tua muda, apapun kita dipanggil Allah untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, yaitu untuk memenangkan jiwa bagi Allah. Ya. Ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga, situasi apapun juga di sekeliling kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, yaitu memenangkan jiwa. Panggilan Allah itu atas hidup kita itu kudus, mulia. Kenapa panggilan Allah itu menjadi kudus dan mulia? Karena yang memanggil kita, Ia adalah kudus, Ia adalah mulia. Pencipta langit dan bumi, haleluya. Namun demikian sayang, masih banyak orang percaya, anak-anak Tuhan melarikan diri dari panggilan Allah ini. Mereka cuek dengan panggilan Allah ini, menganggap biasa-biasa saja. Dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mengangkat dan kita belajar bersama-sama mencermati salah satu tokoh di Alkitab, yaitu yang bernama Yunus. Kitab Yunus hanya terdiri dari 4 pasal. Dengan jumlah ayat hanya 48 ayat. Tetapi memiliki satu pesan yang kuat bagi kita semua. Bahwa Allah yang kita sembah memiliki hati yang berbelas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Dan hari ini sejalan dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas
dari kitab Yunus pasal ke-1 ayat 1 sampai 17. Di situ terdapat 3 pembahasan penting menurut saya yang perlu bersama-sama kita pelajari dan kita renungkan. Yaitu yang pertama, kita dipanggil Allah. Yang kedua, sikap kita terhadap panggilan Allah dan tindakan Allah terhadap kita. Yang pertama kita melihat adalah kita dipanggil Allah. Di ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Siapakah Yunus ini? Kalau saudara membaca di ayat 1, Yunus dikatakan dia anak Amittai. Dia hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II. Alkitab tidak mencatat bagaimana proses si Yunus dipanggil Tuhan. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa ada orang-orang dipanggil melalui mimpi seperti Yusuf. Ada orang-orang dipanggil Tuhan melalui satu penglihatan seperti Rasul Paulus. Ketika ia berdoa yang mendapat penglihatan, orang-orang Makedonia memanggil dia untuk datang. Sementara ia mempunyai tujuan ke tempat yang lain. Bisa melalui satu suara Allah panggil kita seperti Samuel. Bisa melalui firman Tuhan. Karena orang di luar Kristus tidak ada kehidupan, kebinasaan kekal. Itu yang mendorong saya melalui firman untuk saya pakai bahasa getol untuk memenangkan orang tua saya. Selama hampir 8 tahun. Tetapi perjuangan bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman bisa panggil kita. Bisa juga Allah memanggil kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Di luar kita, maksudnya terjadi di lingkungan kita. Saya ingat betul ketika peristiwa tahun 97-98 ketika krisis ekonomi. Ada salah satu jemaat Tuhan. Ketika ia melihat di jalan, kesian anak-anak kecil. Orang tua tidak dapat beli susu. Di situ dia tergerak. Dia mulai menyalurkan panggilannya untuk membeli susu. Membagi-bagikannya secara cuma-cuma. Jadi Allah bisa memanggil melewati peristiwa-peristiwa tersebut. Saya percaya, sekali lagi, bahwa panggilan Tuhan ini tidak hanya berhenti sampai kepada Yunus. Agar ia menjadi saksi Tuhan. Tetapi sekali lagi, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Apapun saat ini posisimu. Apakah engkau sebagai seorang guru? Apakah engkau sebagai seorang pekerja? Seorang karyawan? Pimpinan perusahaan? Mahasiswa atau siswa? Engkau semua dipanggil. Dan Allah minta posisimu itu engkau pakai mimbar seperti ini. Untuk menyuarakan kebenaran. Menyuarakan moral melalui kehidupanmu yang benar. Etika yang benar. Berpikir yang benar. Perkataan yang benar. Yang semua itu kalau diakumulasi. Maka kita diminta bersaksi melalui gaya hidup kita. Ada amin. Supaya banyak orang dimenangkan. Menurut hemat saya. Ada 2 panggilan Tuhan. Yang pertama panggilan Allah yang bersifat umum. Yaitu di Matius 28. Semua orang dipanggil untuk pergi memenangkan jiwa. Tetapi ada panggilan khusus. Yaitu seorang dipanggil menjadi gembala. Menjadi penginjil, menjadi misioneri, dan lain sebagainya. Yunus dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Di ayat 2 dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Satu bangsa yang fasik, satu bangsa yang tidak mengenal Allah atau menyembah ilah-ilah, satu bangsa yang kejam, sangat kejam. Orang yang dikalahkannya matanya dicongkel, dikuliti, sangat kejam dan sadis, tidak ada peri kemanusiaan. Alkitab juga mencatat, penduduk kota Niniwe sekitar 120.000.
Dari 120.000 itu tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dalam Yunus pasal 4 ayat 11. Para penulis menerjemahkan itu. Saking jahatnya mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang baik. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Sekali lagi, apa kata Tuhan tentang dosa orang Niniwe? Tadi ayat 2 kita sudah baca. Sudah sampai kepada Allah. Artinya dosanya itu menumpuk-numpuk. Begitu jahat, begitu kejam orang Niniwe. Sekalipun, haleluya, Niniwe begitu berdosa, begitu kejam, begitu jahat. Sang pencipta kita yang bernama Yesus, ia mengasihi orang Niniwe. Ada amin. Ia mencari manusia berdosa. Di sini ada perbedaan yang besar antara kita yang percaya kepada Yesus, yang menamakan orang Kristen, dan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain mereka mencari Tuhan dengan segala jerih juangnya, perbuatan baiknya, supaya jiwa mereka diselamatkan. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, Allah yang mencari kita. Allah yang mencari manusia. Rasul Paulus berkata bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan amal perbuatan baik kita. Kalau demikian, menurut saudara, manakah yang benar? Manusia mencari Allah atau Allah mencari manusia? Kalau itu pertanyaan, izinkan kalau pendapat menjawab. Yang benar adalah Allah mencari manusia. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu mulia, manusia itu berdosa, manusia itu najis. Tidak mungkin ia dapat menghampiri takhta Allah yang kudus dan mulia itu. Tidak mungkin. Kata kudus artinya terpisah. Kita terpisah dengan Allah. Seperti air dan minyak. Kalau saudara punya, nanti pulangnya ambil minyak kelapa dan air, saudara aduk, bersatu enggak? Ya tidak akan bersatu. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari hadirat Allah. Siapa yang mencari manusia? Adam dan Hawa atau Allah mencari manusia? Di situ dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah mencari manusia. Dan di dalam perjanjian baru, ada perumpamaan domba yang hilang. Ketika domba itu satu tersesat, dia tinggalkan 99, si gembala mencari satu. Ini memberitahu kepada kita bahwa Allah lah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia, dia mau berpartner dengan kita. Amin. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi dia. Itulah sebab saudara diberi hidup. Itulah sebab saudara diberi mata. Itu sebab saudara diberi telinga untuk mendengar. Diberi otak untuk berpikir. Diberi kaki untuk melangkah. Diberi tangan untuk menjangkau. Ada amin. Terlebih pada saat zaman-zaman sekarang ini, di akhir zaman ini. Keadaan manusia bukan lebih baik, tetapi semakin jahat. Mungkin jauh daripada kejahatan orang Niniwe. Manusia menghalalkan segala cara untuk mendapat satu jabatan. Tidak asing lagi. Manusia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisi. Tidak asing lagi. Manusia menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan. LGBT sudah menjadi barang umum karena banyak negara sudah mesetujuinya. Dunia sudah menuju kepada hal-hal yang demikian. Tetapi sampai saat ini saya mau kasih tahu, Allah masih mencari manusia. Haleluya. Tapi dia mencari siapakah yang mau menjadi partnerku. Dan tadi saya sudah katakan, saudara-saudara saya adalah partner dan mitranya Allah. Ada amin. Katakan, saya mitranya Allah. Sebelum Tuhan menghancurkan Niniwe ini, Tuhan memberi kesempatan untuk mereka bertobat dengan mengutus Yunus. Diberi waktu 40 hari. Tuhan selalu memberi kesempatan
kepada manusianya, kepada manusia buatan tangannya, kepada anak-anaknya, karena Ia adalah Allah yang kasih. Saya percaya bagi kita semua yang mendengar di ruangan ini maupun live streaming, Tuhan sedang memberi kesempatan bagi kita. Pakai kesempatan ini. Jadikan kesempatan sesuatu yang berharga. Haleluya. Bawa Bapak, Ibu, dan saya selama di muka bumi ini mendapat satu amanat dari Tuhan untuk menjadi saksi pemenang jiwa bagi kerajaannya. Pembahasan yang penting yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, yaitu sikap kita terhadap panggilan Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sikap Yunus ketika mendapat panggilan Tuhan, bukannya ia berkata, ya Tuhan inilah aku, utuslah aku. Tetapi sebaliknya Yunus malah lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang anak Allah. Ia lari ke Tarsis. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yunus tidak taat, Yunus memberontak, Yunus tidak mau berada di bawah otoritas Allah. Saya memberi himbauan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Jangan sampai sikap Yunus yang seperti ini melekat dan ada pada diri kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini. Akan membuat kehidupanmu akan mengalami kerugian, bukan untung. Kehidupanmu tidak ada damai sejahtera. Keadaan rohanimu tidak mengalami pertumbuhan, alias stagnan. Yunus lebih memilih keinginan dagingnya daripada kehendak Allah. Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi mirip Kristus Yesus. Saudara mirip Kristus bukan, saya juga. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hanya kehendak Allah yang bermanifestasi menguasai kita. Dan saya percaya, jikalau kehendak Allah memimpin kehidupan kita secara total, perkara-perkara yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, perkara yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, perkara yang tidak pernah engkau pikirkan, Yesus Allah yang berkuasa akan dikerjakannya. Haleluya. Dengan pergi jauh ke Tarsis, mungkin Yunus berpikir bahwa ia akan terluput dari panggilan Tuhan, terbebaskan dari tanggung jawabnya untuk menjadi saksi kepada orang-orang Niniwe. Dalam hal ini, saya mau katakan, Yunus salah 100%. Jauh sebelum Yunus, Raja Daud telah menulis di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Hal ini memberitahu sekaligus mengingat kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita tidak dapat lari dari panggilan Allah atas kehidupan kita. Saya berharap kita semua, ketika kita disiplin membaca Alkitab yang setiap hari di-sharekan di sisi grup, ketika engkau berjumpa dalam pembacaan Matius pasal 28 ayat 19, saya harap saudara berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ada amin? Pertanyaan yang perlu kita ajukan lagi adalah, mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, tetapi malah pergi ke Tarsis, satu tempat yang jauh, arah itu katanya para penulis daerah Spanyol, ya. Kenapa?
Saya melihat mungkin yang pertama adalah Yunus merasa aneh. Karena nabi-nabi sebelum Yunus tidak pernah dikirim jauh ke negeri, ke tempat orang asing demikian. Maka Yunus dapat kita katakan misioneri yang pertama. Dia merasa aneh. Umumnya para nabi hanya berkhotbah menyampaikan pesan Tuhan di kalangan bangsa Israel. Kalaupun bangsa asing, mereka hanya bernubuat. Tapi Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe. Jadi Yunus merasa aneh. Kemungkinan yang kedua, Yunus menganggap tidak mungkin berhasil menjangkau orang Niniwe karena terkenal jahat, kejam, dan brutal. Kemungkinan yang ketiga, Yunus takut karena kekejaman orang Niniwe akan menimpa kehidupannya. Itu kemungkinan. Tetapi apa kata Alkitab? Sesungguhnya kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Dalam Yunus 4 ayat yang kedua itu jawabannya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukan telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi inilah alasan Yunus mengapa ia mau pergi ke Niniwe. Tidak mau pergi ke Niniwe. Karena ia tahu bahwa Tuhan akan bekerja dan akan membawa orang Niniwe itu bertobat. Dan Yunus tidak suka orang Niniwe itu bertobat. Kenapa? Karena orang-orang Israel tertindas oleh bangsa Asyur. Dan ia khawatir was-was. Kalau sampai orang Niniwe ini bertobat, maka kami habis. Lebih baik Tuhan hantam mereka semua demikian. Biar mereka mati. Tapi tidak dalam pemikiran Allah. Allah penuh kasih dan kemurahan. Allah memberi kesempatan untuk orang Niniwe kembali bertobat. Sekalipun Yunus mengetahui sifat Allah. Yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih. Dan menyesal karena malapetaka yang hendak disampaikan. Tetapi Yunus tetap mengeraskan hatinya. Sampai Allah harus berurusan dengan dirinya. Barulah Yunus menyerah. Adalah satu keanehan juga. Kalau kita percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi kita tidak mau orang lain diselamatkan. Kita tidak mau melihat orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita dimenangkan bagi Kristus. Itu adalah satu keanehan. Sementara Yesus telah menyelamatkan kita dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Oleh sebab itu, perintah Tuhan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, merupakan bagian kehidupan sebagai iman Kristen yang tidak dapat dipisahkan. Mulai hari ini dan sampai Kristus datang kali yang kedua. Jika kita menolak panggilan atau perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi saksinya, apapun alasannya, saya mau kasih tahu, kita bersalah kepada Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau berdoa dan berkata, Tuhan saya berdosa karena tidak memberitakan Injil. Kiranya pada kesempatan pagi ini mengingatkan kita. Itu perlu kita naikkan doa itu. Karena ini merupakan satu perintah Allah. Nah, kalau kita tidak melakukannya berarti kita melawan Allah. Nah, kalau kita melawan Allah apa yang terjadi? Saudara sendiri memikirkan hal tersebut. Alasan yang umum yang kerap kali diajukan, disampaikan oleh orang-orang percaya. Bukan hanya di tempat ini, di banyak tempat. Ketika mereka harus memberitakan Injil. Mereka akan berbicara, saya tidak pandai bicara. Saya belum sekolah Alkitab. Saya belum pengalaman. Saya belum cukup banyak menghafal ayat dan sebagainya. Ini semua adalah alasan yang kita buat. Karena memenangkan jiwa bukan karena engkau pandai atau tidak. Adanya Allah mengurapi engkau. Yang pertanyaannya adalah mau atau tidak. Haleluya.
Mau atau tidak? Kalau kita mau, maka Allah akan menambah hari demi hari kepada kita. Sama dengan Musa, ketika Musa disuruh menghadap Firaun. Alasannya juga sama. Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara. Nanti kalau orang tanya engkau siapa? Bagaimana aku menjawab? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita menghindar atau lari menjadi alat Tuhan untuk bersaksi. Karena ini ada perintah Allah. Karena Tuhan sudah berjanji. Dengarkan baik-baik. Tuhan akan menyertai kita. Ada amin? Itu janji Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku. Ia belum amnesia. Dan tidak mungkin amnesia. Artinya lupa apa yang dijanjikannya. Itu amnesia. Tuhanmu tidak demikian. Dia ingat, dia akan sertai kita. Haleluya. Dia katakan jika engkau kurang hikmat, minta hikmat. Akan diberikan kepada kita. Artinya dipelengkapi. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, di dalam Kristus kamu, kita semua dan termasuk saya. Dan Bapak Ibu yang menonton live streaming ini, telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dan Roh Kudus disediakan juga bagi kita. Jadi, kalau kita tidak mau menjadi saksi Tuhan, maka kita mendapat label. Kita tidak taat kepada Kristus. Kita egois, hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Kita adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab atas amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pribadi yang tidak mempunyai belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja. Saudara perhatikan. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kapan kita menipu diri kita sendiri? Ketika kita tahu tugas kita dan kita tidak melakukan. Mungkin itu kali Tuhan memberi peringatan. Jangan melihat semut di seberang sana, tapi balok di matamu tidak engkau singkirkan. Kerap kali kita lupa, tetapi puji Tuhan, pada kesempatan ini kita diingatkan. Oleh sebab itu marilah kita sebagai orang percaya meresponi panggilan Allah dengan hati yang penuh sukacita. Karena Allah yang menciptakan kita berkenan memberi kepercayaan kepada kita manusia yang dari debu tanah ini untuk sesuatu yang besar, yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Sebagai salah satu contoh, seorang yang meresponi panggilan Tuhan yang luar biasa, yaitu bernama John Sung. Saudara bisa cari ya, googling di internet, saudara akan melihat John Sung. Dia dikenal sebagai obor Allah di Asia. Dia sekolah di Amerika, di Ohio Wesleyan University dan Ohio State University. Pada tahun 1926, ia menyelesaikan gelar PhD-nya di dalam bidang kimia. Dan dia juga mempunyai panggilan untuk menjadi seorang penginjil. Apa yang terjadi? Tawaran luar biasa di Amerika, bahkan negara Tiongkok juga. Tapi ketika ia pulang ke kampung halamannya, tiba di pelabuhan di Shanghai, dia lempar semua penghargaan-penghargaan yang dia sekolah. Hanya satu gelar doktornya, dia tidak lempar ke laut untuk menyenangkan orang tuanya. Karena ia menghargai panggilan Allah. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Pembahasan kita yang penting yang ketiga, yang perlu kita pelajari bersama-sama, yaitu tindakan Allah terhadap kita. Ayat 4 dan 17 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bukan ikan paus ya, guru-guru sekolah minggu, ikan besar kata Alkitab. Ya, ikan besar ya. Karena Yunus melarikan diri dari panggilan Allah,
Apa yang terjadi? Allah mengirim badai sehingga perahu atau kapal di mana Yunus berada dan orang yang ada di dalamnya mengalami hal yang mengerikan karena dihempas oleh gelombang yang besar dan dikatakan hampir hancur kapal itu. Dalam keadaan yang demikian, ya, mereka mulai berseru-seru mencari Allahnya. Mereka mencari Allahnya, Allah yang mereka percayai. Dan mereka membuang barang-barang di kapal dengan tujuan agar tidak terkaram. Karena mereka takut mereka binasa. Saya melihat di sini, agar kita berhati-hati di dalam apa yang telah Tuhan panggil atas hidup kita. Jangan sampai Tuhan harus mengirim badai sehingga kita baru sadar. Sehingga kita baru meresponi. Jangan sampai seperti itu. Cukup kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita mulai datang ke Tuhan. Minta Tuhan pimpin lewat Roh-Nya yang kudus. Dan mereka mencari Tuhannya. Karena takut tenggelam. Itu adalah hal yang wajar. Ketika manusia berada terhimpit di dalam persoalan. Apakah itu persoalan yang disebut ketakutan yang luar biasa, masalah lain, mereka mencari Tuhan. Saya mau ingatkan, tetapi tidak wajar bagi orang percaya, anak-anak Tuhan. Mencari Tuhan ketika ada persoalan. Mencari Tuhan karena ada pergumulan kehidupan. Kita orang percaya hendaknya mencari Tuhan. Bukan karena ada persoalan, bukan karena pergumulan. Tetapi kita punya hati yang rindu untuk bersekutu dengan Dia, ada amin. Untuk berkomunikasi dengan Dia. Itulah yang benar. Bagaimana dengan Yunus? Seorang hamba Tuhan. Badai bergelora. Bukannya dia berdoa, dia tidur ngorok, saudara. Kata firman, dia tidur nyenyak di kapal itu. Sampai dia harus ditegur oleh nakoda. Ayo lakukan sesuatu. Dia tidur. Saya berharap sidang jemaat karismatik City Church, kita tidak tertidur secara rohani. Yaitu kita tutup mata kita gak peduli orang lain. Mau mati, mau hidup, mau ke neraka, kayak masa bodoh. Jangan sampai kita tidur. Pagi hari ini, izinkan saya untuk membangunkan rohani saudara. Bangun! Masih banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang dari saudara. Yang telah Tuhan kerjakan lewat hidup saudara. Ada amin. Oleh sebab itu, pakailah waktu. Kalau kita seorang pemimpin perusahaan, seorang karyawan, sediakan waktu 3-4 hari dalam setahun. Libatkan diri saudara di dalam ladang misi. Baik di dalam gereja lokal maupun ladang misi yang lain. Libatkan. Kalau engkau yang mahasiswa, kalau engkau sudah selesai. Beri waktumu 3 bulan terlibat dalam misi. Habis itu engkau bekerja. Ada amin. Dan ketika gelombang terus bergelora. Mereka mencari tahu apa penyebabnya. Dan mereka melempar undi. Undi merupakan satu kebiasaan pada masa itu. Untuk menentukan kehendak Allah. Ini Allah kecil ya. Orang-orang di luar Israel, kebiasaan mereka seperti itu menentukan kehendak Allah. Dan ketika undi itu dilempar, maka Yunuslah yang kedapatan. Maka mereka bertanya, apa yang mesti kami lakukan? Saudara perhatikan, saudara akan kaget dalam Yunus 1 ayat 12. Lemparkan aku ke laut. Kata Yunus. Maka laut akan menjadi tenang kembali karena aku tahu bahwa akulah, saudara perhatikan, yang menyebab badai yang sangat dahsyat ini. Saudara bisa bayang, dia sadar betul persoalan badai terjadi karena dirinya. Artinya dengan sehat. Jangan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Jangan. Oleh sebab itu mereka memutuskan melemparkan Yunus ke laut. Ketika Yunus dilemparkan ke laut, pus begitu kena air langsung reda. Semua orang menjadi takut kepada Allahnya Yunus. Mereka menjadi takut dan dikatakan situ mereka membawa korban. Pertanyaan saya adalah,
Apakah yang menjadi tujuan utama Tuhan? Ya. Apakah agar orang-orang itu menjadi takut akan Allah? Apakah itu menjadi tujuan utama Allah? Berdasarkan perikop ini saya punya keyakinan. Jawabannya bukan tujuan Allah. Mujizat itu dikerjakan untuk supaya orang-orang itu menjadi takut. Tetapi tujuan utama Allah adalah untuk mendidik, mendisiplin, dan memproses Yunus untuk menjadi pribadi yang berkomitmen dan lebih dewasa secara iman dan rohani. Bayangkan sampai sebegitunya Allah berurusan dengan Yunus. Maka itu dalam Ibrani 10 ayat 31 dikatakan. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita jatuh ke tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang percaya yang senantiasa mau dengar-dengaran akan nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Dan menjadi orang yang mau mentaati perintah-Nya. Jangan kita menjadi seperti Yunus, baru kita mau dengar-dengaran. Dan ketika Yunus dilempar ke laut, menyentuh air, gelombang reda. Kalau enggak ditolong, Yunus ini mati. Begitu kelelep sedikit, langsung ikan. Diperintahkan Tuhan datang. Wah, ikan besar. Masuk dia di dalam perut ikan. Ayat 17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Penentuan Tuhan di sini menyatakan satu otoritas, kompetensi atau kemampuan Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, maha hadir, bekerja dengan caranya, dengan maksud dan tujuannya sendiri yang mengherankan. Saudara bisa bayangkan, begitu Yunus kena air langsung reda. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas alam. Ketika Yunus hampir mati, ikan datang. Ini menunjukkan Allah punya kuasa untuk memerintahkan ikan-ikan. Semuanya kalau saudara perhatikan, semuanya tepat. Dia berkuasa atas waktu. Ada amin. Dia adalah pengendali waktu. Kalau ia berkuasa atas waktu kita, apa saat ini yang menjadi tantangan kehidupan saudara sekalian? Percayakan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terindah untuk kita. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus merefleksikan kehidupannya. Sehingga Yunus menjadi sadar akan segala kejahatan, pelanggaran dan dosanya. Sehingga ia menyesal dan ia bertobat. Ditulis dalam Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, kau dengarkan suaraku. Hal menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadikanlah tempat penderitaanmu menjadi tempat untuk engkau merefleksikan kehidupanmu. Bukan mengeluh, bukan memarahi Tuhan, bukan menyalahin orang lain, bukan menyerah. Tapi jadikan tempat penderitaanmu menjadi kesempatan untuk engkau merefleksikan kehidupanmu. Itu sebab dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Karena Daud merefleksikan di dalam penderitaan akan Allah yang besar, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang berkuasa atas waktu itu, ada bersama dengan dia. Oleh sebab itu kalau kita menghadapi persoalan kehidupan, bukan berarti Tuhan itu jahat. Ia mau menghancurkan kehidupan kita. Dan ia bersuka cita atasnya. Atau berkata, syukurin kamu. Karena masalah musibah. Bukan. Tetapi Allah ingin menunjukkan kuasa dan kasih pemeliharaannya. Namun demikian, kalau kita ada di dalam persoalan tersebut, kita perlu mengajukan, kenapa pergumulan ini ada dalam hidupku? Apakah ini disebabkan oleh karena kebodohanku?
Apakah ini disebabkan oleh pekerjaan kuasa kegelapan? Apakah ini disebabkan oleh orang lain? Atau Tuhan izinkan? Ingat, Yunus ada seorang yang jahat di mata Allah. Yaitu dengan sengaja ia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tetapi berapa kali kita mendengar dalam firman Tuhan, di dalam bahaya hidup dan mati, Allah selalu memberi dan menaruh belas kasihan kepada Yunus dan menyelamatkan Yunus untuk memberi kesempatan yang kedua agar ia meresponi panggilan Allah. Haleluya. Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia. Dan kita tahu klimaknya, ia mati di kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Karena ini memberi kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kegairahan. Karena di dalam penderitaanku ada maksud Tuhan. Ketika aku keluar dari penderitaan, ada maksud Tuhan. Seluruh kehidupan kita ada maksud dan rencana Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai bagian yang terakhir, cerita tentang kehidupan Yunus merupakan contoh utusan Tuhan yang coba melarikan diri. Maka Tuhan bekerja sedemikian rupa untuk mengajar, mendidik, mendisiplin, menyelaraskan hati Yunus dengan hatinya Tuhan sendiri. Kehidupan Yunus juga telah memberikan kepada kita banyak pelajaran yang berharga. Agar kita sebagai orang percaya tidak menjadi egois akan anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, menjadikan kita seorang pribadi yang bijak. Memiliki hati yang berbelas kasihan akan jiwa yang terhilang. Dan saya mengajak kita membaca sebagian terakhir. Tolong tampilkan slide. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kalau Tuhan telah memanggil kita, maka Ia akan mengejar kita untuk panggilannya terlaksana. Engkau tidak bisa lari. Dan ayat yang terakhir, tolong kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Inilah kesempatan bagi kita semua. Malam akan datang, suka atau tidak suka, ada persoalan atau tidak persoalan, malam datang, betul? Ada duit atau tidak ada duit, malam akan datang. Alkitab memberitahu, bekerjalah selagi siang, karena malam akan tiba. Apapun sekali lagi keadaanmu, tetap engkau jangan lupa menunaikan panggilanmu menjadi alat dan partner kerajaan Allah, Yesus Kristus, untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Haleluya. Mana tim musik ini? Haleluya. Terpujilah Tuhan. Allah besar. Allah besar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk kita meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ingatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sementara kita berdiri, mari angkat pujian ini bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku.
Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Tuhan tidak minta banyak dari kita pada pagi hari ini. Tuhan hanya minta hati kita. Tuhan hanya minta hati kita dipersembahkan bagi Tuhan, yaitu hati yang bersedia untuk menggenapi, menanggapi, meresponi panggilan Tuhan. Bahwa ini aku Tuhan, pakailah aku. Jikalau ada yang meresponi demikian, angkatlah tanganmu dan saya akan berdoa. Saudara berkata, Tuhan, aku sadar pada pagi hari ini, ini aku meresponi firman Tuhan, pakai aku. Kau boleh angkat tangan. Yang kedua, jikalau saat ini engkau tahu Allah panggil engkau, tetapi engkau dengan sengaja lari dari panggilan Tuhan, dengan apapun dalih dan alasan, engkau datang, angkat tangan dan minta ampun kepada Allah. Tuhan mengampuni kita semua. Haleluya. Kalau ada, angkatlah tanganmu, tidak usah takut. Atau semuanya siap untuk dipakai Tuhan. Kalau siap semua dipakai Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau semuanya siap, angkat tangan dua-dua. Haleluya. Haleluya. Gak usah takut, angkat tangan. Karena Tuhan kita melihat. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Sementara itu angkat pujian, ku berikan hatiku. Angkat tangan saudara. Kalau saudara bilang, saya siap Tuhan untuk menunaikan panggilanmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saya akan berdoa. Dan engkau akan merasakan zaman Tuhan. Bukan saya menjamah engkau, tapi Allah. Haleluya. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka meresponi kebenaran firman-Mu. Mereka menghargai firman-Mu. Dan engkau Allahku. Saat ini aku berdoa, engkau bertindak atas respon mereka. Di dalam nama Yesus. Kuasa pengurapan turun atas engkau. Dalam nama Yesus. Hikmat, penglihatan yang baru diberikan bagi Tuhan atas engkau. Supaya dengan demikian engkau dapat melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Urapan Allah dilepaskan atas engkau. Di dalam nama Yesus. Demikian juga engkau yang saat ini ada di rumah nonton secara live streaming. Tuhan juga menjamah, mengurapi engkau. Dan aku berkata, pergi dan menghasilkan buah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Urapan itu turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.